Halo semua, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Sosial Individu. Adapun pengertian perkembangan sosial individu adalah suatu pencapaian proses kematangan manusia dalam hubungan sosial. Dapat diartikan juga sebagai proses pembelajaran dalam menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Ada juga meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling komunikasi untuk mencapai suatu kerjasama. Adapun fungsi perkembangan sosial antara lain yang pertama, memperoleh pandangan terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dengan orang lain. Yang ketiga, memiliki rasa propososial atau rasa empati terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Faktor perkembangan sosial individu. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Di dalam keluarga, berlaku norma-norma kehidupan keluarga dan dengan demikian, pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan budaya anak. B. Kematangan anak akan bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberikan dan menerima pendapat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukannya. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. C. Sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteks yang utuh dalam keluarga anak itu. Ia anak siapa secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompok, dan memperhitungkan norma yang berlaku di dalam kehidupannya. Dari pihak anak itu sendiri, perilaku akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Masa perkembangan sosial anak. Anak usia dini adalah masa anak kecil, anak umur 0-7 tahun atau masa bermain. Anak usia dini sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Masa usia dini 0-6 tahun merupakan masa keemasan atau golden age di mana stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa anak usia 4 tahun merupakan tingkat kapabilitas kecerdasan anak telah mencapai 50%, pada usia 8 tahun mencapai 80% dan sisanya sekitar 20%. Diperoleh pada saat anak berusia 8 tahun ke atas dan mencapai titik kulminasi pada usia 18 tahun. Anak usia dini atau prasekolah adalah anak yang biasanya mengikuti program prasekolah, program tempat penitipan anak 3 bulan sampai 5 tahun, kelompok bermain usia 3 tahun, dan taman kanak-kanak umur 4 sampai 6 tahun. Anak usia dini yaitu anak yang dalam tahapan perkembangan seiring disebut dengan usia problematis, menyulitkan dan usia bertanya. Anak usia dini berdasarkan keunikan dan perkembangannya dikelompokkan dalam tahapan masa bayi lahir sampai 12 bulan, masa batita atau toddler 1-3 tahun, masa prasekolah usia 3-6 tahun, dan masa kelas awal usia 6-8 tahun. Contoh kasus, dia lebih suka bermain, berbicara, dan bercanda hanya dengan kedua temannya tersebut dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Teguh lebih memilih teman-teman yang berjenis kelamin sama. Dia tidak pernah bermain dengan teman perempuan. Bahkan, berbicara dengan lawan jenis pun tidak pernah. Di lingkungan kelas, Teguh tidak memperlihatkan sikap yang menyenangkan terhadap orang lain. Hal itu terlihat dalam keseharian Teguh yang selalu pasif. Beberapa temannya menganggap dia sebagai patung yang tidak bisa berbicara. Teguh lebih cenderung termasuk anak introvert.
dia tidak memiliki banyak teman dalam kesehariannya di sekolah. Teguh hanya dekat dengan 2 teman laki-laki yang bernama Reza dan Ferry. Teguh lebih sering terlihat bermain bersama mereka berdua. Meskipun terkadang Teguh hanya bermain berdua bersama Reza. Mereka tergabung dalam kumpulan teman sebaya. Mereka berdua merupakan anak yang mempunyai karakteristik hampir sama dengan Teguh dan sama-sama dianggap aneh oleh teman-temannya. Hal tersebutlah yang membuat mereka bertiga selalu bersama. Kesimpulan, perkembangan sosial individu adalah bergaul dan mengembangkan peran sosial. Menjadi pertimbangan pula bahwa hakikat manusia adalah makhluk sosial atau bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan dengan manusia lain. Oleh karena itu, perkembangan sosial anak sangatlah penting untuk kehidupan bermasyarakat anak itu sendiri. Perkembangan sosial dibutuhkan dalam pencapaian hubungan sosial, sehingga anak dapat diterima dalam masyarakat dengan menyesuaikan diri terhadap norma-norma.